by saying something stupid like I love you. The doors on the right side will open. Ini cakoknya. Vlog. Nanti kita naik ke kamera narik. Kita dari Taman Mini dan kita akan menjelajah Taman Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan beberapa materi energi terbarukan dari energi pasang surut dan energi panas bumi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalena Alessandra. Nama saya Muhammad Atif Rahmatullah. Nama saya Aura Hawa Syukina. Nama saya Naura Sabrina. Nama saya Damai Prasasti Permata Rohaino. Dan saya Silvana Mariani. Teman-teman, kita lanjut ke musim ini dulu yuk. Kayaknya seru deh, banyak teknologi listrik di sini. Boleh juga. Saya juga penasaran sama energi terbarukan. Kan katanya masa depan masih beramah lingkungan. Iya, daripada cuma jalan-jalan doang, mendingan sambil belajar kan? Iya, ayo. Gas. Lihat ya, ini dari panas bumi. Aku sering mendengarnya. Juga, aku tahu sih Indonesia punya banyak tenaga energi panas bumi. Tapi nggak tahu penjelasan detailnya. Kalau dari yang aku baca, energi panas bumi itu diambil dari panas yang ada di dalam bumi. Tapi gimana detailnya ya? Aku tahu, jadi panas di dalam bumi itu berasal dari sisa panas saat bumi terbentuk sekitar 30%. Sementara 70% lainnya berasal dari reaksi kimia radioaktif di inti bumi. Temperatur di dalam inti bumi diperkirakan mencapai 4.800 hingga 7.700 derajat Celcius. Nah, panas dari dalam bumi ini merambat ke lapisan atas melalui bebatuan dan aktivitas magma di bawah permukaan yang berperan sebagai perantara. Panas tersebut kemudian memanaskan air di dalam tanah dan mengubahnya menjadi uap. Terus uapnya itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau bisa disingkat PLTP. Uap itu dialirkan ke pembangkit listrik melalui pipa besar yang diinsulasi untuk mencegah kehilangan panas. Sebelum digunakan, uap panas dimurnikan di fasilitas scrubber untuk menghilangkan kotoran. Setelah itu, uap memutar bilah-bilah turbin yang memutar generator, menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan rumah, perkantoran, dan pabrik. Contoh dari PLTP di Indonesia adalah PLTP Kamojang di Jawa Barat dan PLTP Dieng di Jawa Tengah. Nah, selain dipakai untuk tenaga pembangkit listrik, energi panas bumi juga dapat dimanfaatkan secara langsung, di mana panas dari fluida digunakan untuk memanaskan suatu objek tanpa ada perubahan bentuk energi. Misalnya, panas bumi dapat digunakan untuk memanaskan air, tanaman, dan keperluan lainnya. Oh, jadi ada beberapa cara untuk manfaatkan panas bumi. Tapi aku penasaran, kenapa nggak semua negara pakai energi ini? Aku pernah baca, katanya biaya pembangunan awalnya mahal banget. Soalnya kan harus membawa bumi, terus nyari lokasi yang punya panas bumi yang cukup. 7. Selain biaya awal yang mahal, tantangan lainnya adalah PLTP hanya bisa dibangun di lokasi tertentu, yaitu daerah dengan aktivitas geotermal tinggi, seperti di sekitar gunung berapi. Pengeboran juga bisa berdampak pada lingkungan sekitar, misalnya menimbulkan gempa kecil akibat perubahan tekanan di bawah tanah. Tapi di sisi lain, energi ini punya banyak keunggulan. Energi panas bumi ramah lingkungan karena tidak menyebabkan pencemaran udara. Selain itu, energi ini tidak akan habis karena berasal dari sumber daya terbarukan yang terus aktif dan energi ini bersifat konstan, sehingga tidak bergantung pada musim atau cuaca seperti tenaga surya dan angin.
Wah, keren juga ya. Berarti kalau Indonesia lebih sering investasi di energi panas bumi, kita bisa punya listrik yang lebih bersih dan stabil. Bener banget, kalau mau masa depan yang lebih bersih, harusnya energi yang seperti ini lebih dikembangkan. Nah, jadi kita udah lihat gimana energi panas bumi dimanfaatkan. Sekarang kita mau lagi ya. Kita ke energi pasang surut yuk. Aku penasaran gimana caranya air laut dirubah jadi listrik. Nah, akhirnya kita udah sampai nih di energi pasang surut. Aku penasaran deh, gimana cara kerja teknologinya? Daripada nebak-nebak, mending kita langsung lihat video penjelasannya. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas salah satu sumber energi terbarukan yang menarik, yaitu energi pasang surut. Energi pasang surut adalah bentuk energi hidro yang memanfaatkan naik turunnya air pasang untuk menghasilkan listrik. Pasang surut disebabkan oleh efek gabungan dari gaya gravitasi yang diberikan oleh bulan, matahari, dan rotasi bumi. Pembangkit listrik tenaga pasang surut hanya dapat dipasang di sepanjang garis pantai. Garis pantai biasanya mengalami 2 kali pasang tinggi dan 2 kali pasang rendah. Setiap hari perbedaan ketinggian air harus setidaknya 5 meter agar dapat menghasilkan listrik. Wah, keren banget ya teknologi pasang surut ini. Ya, dan ternyata Untuk memanfaatkan energi pasang surut juga membutuhkan teknologi khusus loh. Contohnya seperti dam pasang surut yang dibangun di tepi pantai dan memiliki gerbang untuk mengatur masuk keluarnya air laut. Pergerakan air saat pasang dan surut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Selain itu, ada turbin pasang surut yang dipasang di dalam air laut. Turbin ini digerakkan searah jarum jam atau sebaliknya untuk menghasilkan listrik. Teknologi lainnya adalah pagar pasang surut. Pagar pasang surut memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dam pasang surut. Biasanya berupa pagar penghalang di muara sungai. Selain untuk menghasilkan listrik, energi pasang surut juga bermanfaat untuk membantu nelayan menentukan waktu yang tepat untuk berlayar dan bersandar, serta digunakan dalam budidaya perikanan sistem tambak. Aku kira cuma ombak laut yang dipakai buat listrik, ternyata ditutupin segala. Tapi di Indonesia kayaknya belum ada ya, padahal laut kita luas banget. Mungkin karena biayanya mahal. Nah, itu dia, energi pasang surut ini Memanglah mahal karena memerlukan infrastruktur khusus dan teknologi canggih. Selain itu, penggunaannya juga terbatas pada lokasi tertentu di garis pantai yang memiliki perbedaan tinggi air laut signifikan. Dari segi efektivitas, energi ini juga masih terbatas karena hanya terjadi beberapa kali dalam sehari, sehingga tidak bisa menghasilkan listrik secara terus-menerus. Tak hanya itu, pembangunannya juga bisa mengganggu ekosistem laut. Namun, di balik kekurangannya, energi pasang surut memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah pembangkitan energi yang dapat diprediksi, karena pasang surut mengikuti pola yang konsisten dan bisa diramalkan secara akurat. Energi ini juga termasuk energi terbarukan yang tidak akan habis, serta ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara maupun emisi gas rumah kaca. tapi Indonesia punya energi pasang surut kan? Iya, ada beberapa daerah seperti Selat Bali, Selat Lombok, dan Selat Sunda yang memiliki arus laut yang kuat yang bisa dimanfaatkan. Cuman pemanfaatannya masih terbatas karena biaya dan teknologi. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang energi pasang surut dan juga energi panas bumi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dadah. Dadah, bro.